Putus dari sebuah pertemanan mungkin bisa dianggap sepele oleh orang-orang, tapi bagi sebagian orang, hal tersebut bisa berdampak pada kesehatan mental mereka. Contohnya seperti merasa kesepian, hilangnya rasa percaya diri, jadi self-doubting atau mempertanyakan kemampuan diri sendiri, dan masih banyak lainnya. Hai, welcome back. Aku Aya, masih berkaitan dengan videoku yang sebelumnya. Menurutku friendship breakup itu bukan suatu hal kecil ya, dan dampaknya cukup besar sih menurut aku pribadi. Dan aku alhamdulillahnya sudah melewati fase tersulitku. So di video kali ini aku mau share gimana cara aku menghadapi semua gejolak emosi saat ada kejadian friendship breakup ini. Siapa di sini yang anaknya denial? Jangan, jangan. Kita buang jauh-jauh denial itu. This is not a good thing to do, karena dibandingkan kamu denial, lebih baik kamu benar-benar mengetahui, memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dengan memahami apa yang sebenarnya terjadi, itu akan lebih membantu kamu. Kenapa membantu? Karena kalau misalnya kamu udah sadar lebih cepat gitu ya, kamu akan tahu nih rasa emosinya tuh apa sih, marah, sedih, kecewa, atau dan lain sebagainya. Gimana cara kamu mengekspresikannya, dan syukur-syukur kamu lebih cepat cari solusi gimana supaya menghadapi hal tersebut. Tapi gimana caranya, Ayah? Kalau aku pribadi ya, aku belajar juga dari kakakku. Dia bilang bahwa untuk menyalurkan emosi, kita tuh bisa journaling. Oke, aku tahu kalian hate journaling. You hate it, right? Tapi menurut aku itu membantu banget loh. Kayak aku bisa menuliskan apa yang kurasakan di buku. Kamu gak perlu bikin notes yang rapi atau gimana, gak perlu. Kamu cukup punya, misalnya kalau gak ada buku, it's okay, pakai kertas aja, kamu urak-urak deh apa yang kamu rasakan. Oke, gue kecewa sama temen gue yang gue rasakan, sedih, emosi, marah, pengen lonjok guling dan lain sebagainya. It's totally okay, and it really helps for me. Kamu akan lebih merasa tenang, lebih plong gitu ya, kayak gak bingung, kamu benar-benar tervalidate lah untuk hal tersebut. Setelah kamu meluapkan emosi kamu melalui journaling yang tadi, pasti semakin memuncak tuh emosi kamu. Dan bisa aja kamu jadi nangis, atau kamu semakin marah, dan banyak lagi emosi lainnya. And it's okay not to be okay. Gak apa-apa banget kalau misalnya kamu sedih, kecewa, kehilangan temen yang biasanya ada di sebelah kamu, itu gak apa-apa banget. Kamu harus admit it aja. Dan satu hal yang menjadi sebuah pelajaran buat aku, dan ini hal yang aku lakukan salah kemarin, ketika aku sedih, aku berusaha banget gak nangis. Aku menahan diri, kayak buat apa nangis, kenapa harus nangis, kan lo udah gede. Dan ini bukan hal yang besar, yang krusial atau gimana-gimana. Pokoknya bener-bener nahan untuk gak nangis, karena takut nanti berlarut-larut dan jadi gak bisa balik ke normal mood lagi gitu ya. Tapi ini ternyata hal yang salah, because it's so damn toxic for yourself. Jadi aku mengencourage kalian, kalau memang kalian merasa sedih, kecewa, kehilangan temen yang udah kalian sayang, misalnya merasa betrayed atau lain sebagainya, just go cry guys. Nangis sebanyak-banyaknya sampai kamu capek. Gak apa-apa banget. Nangis itu bukan berarti kamu lemah. Kamu punya masalah sekarang bukan berarti kamu orang yang udah sangat hancur dan lain sebagainya. It's okay. Kamu mau marah-marah, kamu mau nangis dan lain sebagainya, itu gak masalah banget. Jangan pernah kamu nahan emosi, takutnya kamu malah jadi sakit. Dan coba validate dengan cara menangis. Setelah kamu reda nangisnya, kamu pasti tertarik untuk cek handphone. Di sini kamu jangan malah mengulik, berusaha cari tahu story dia, jadi stalker lah istilahnya.
Jangan guys. Lebih baik kamu membatasi media sosial dulu untuk sementara waktu. Nggak perlu di block teman kamu, nggak perlu di unfriend. Cukup di hide aja untuk sementara waktu, mungkin di story, atau misalnya kamu mau di active account atau delete aplikasinya sementara waktu, itu lebih baik sih. Jadi manfaatkan fase ini sebagai detox medsos. Tujuannya apa? Melakukan detox medsos dan hal ini yaitu adalah menjaga kontak dengan orang tersebut supaya kamu lebih mudah melupakan, lebih mudah mengatur emosi. Takutnya kalau kamu melihat story dia, oh my god, dia punya teman baru, dia jalan tanpa aku dan lain sebagainya, kamu malah gatel pengen nge-reply. Nah kalau kamu nge-reply, tahu kan apa yang terjadi? Dar alias berantem takutnya. Nah daripada nggak selesai-selesai, lebih baik kamu menjauh dulu, detox medsos dulu, tidak apa-apa. Itu malah bagus banget, kamu detox dulu, kamu berusaha menenangkan diri sendiri dan juga berpikir jernih sampai kamu ready untuk berkontak lagi dengan temanmu itu. Loh, kalau aku detox medsos aku ngapain dong? Banyak banget guys yang bisa kalian lakukan. Kalian bisa cari hobi baru, kalian bisa ikut suatu komunitas yang sesuai dengan tujuan hidup kalian, kalian bisa volunteer kemana, ke luar negeri bahkan juga bisa. Kalian bisa juga reconnect ke teman lama, temen yang lain ya maksudnya, ke teman SD, SMP, SMA, kuliah dan lain sebagainya. Itu bisa banget cari koneksi seluas-luasnya, cari teman baru, itu bisa banget. Dan yang terakhir adalah jadi atlet dadakan. Ini hal yang sangat recommended dari aku karena aku pribadi udah setahun jadi atlet dadakan. Sebenarnya aku hobi olahraga, akhirnya aku decide tahun kemarin untuk coba lari, dan ternyata semua emosi negatif yang kurasakan, kesedihan yang kurasakan itu bisa tersalurkan dengan baik melalui lari. Kenapa? Karena kan lari butuh energi banyak ya. Jadi ketika kamu sedih, kamu lari, kamu udah lupa deh sama sedihnya. Kamu malah lari ngelihat orang banyak. Kalau malam lihat city lights dan lain sebagainya, itu kan lebih cantik gitu ya dibandingkan kamu nungguin medsos temen kamu update. Kayak ngapain buang-buang waktu. Lebih baik kamu melakukan hal yang positif dan bermanfaat untuk diri kamu sendiri. Don't forget about yourself. Dan juga dari pengalaman aku pribadi, dengan aku memilih untuk menyalurkan energi negatif aku ke olahraga, banyak banget manfaatnya. Aku merasa lebih sehat, lebih fit, gak ngantuk, gak gampang sakit. Dan juga buat kalian yang acne prone skin, muka kamu akan much better. Walaupun kamu sedang sedih, tapi kan hidup itu akan terus maju ya. Kamu akan dipaksa untuk terus berjalan. Maka dari itu saatnya kita bilang terima aja, ikhlasin aja. Sebenarnya ini tuh tahapan terakhir banget, yaitu acceptance. Tapi justru menurut aku ini adalah yang paling sulit, karena di sini kita harus benar-benar menerima bahwa kita udah nggak bisa kayak dulu lagi sama teman-teman kita. Semua itu tinggal kenangan aja. Terus kamu akan merasa kesepian, sedih dalam waktu yang mungkin bisa dibilang cukup lama untuk beradaptasi dengan hal tersebut. Ya menurut aku kalau misalnya kamu peduli sama diri kamu sendiri dan kamu sadar bahwa dunia terus berputar, kamu pasti gak akan berlarut-larut dalam kesedihan ini terlalu lama. Kamu pasti akan berusaha bangkit lagi, mencari hal positif, mencari silver linings dari hal ini. Dan satu hal yang perlu aku remind kembali, fokus aja sama hal yang bisa kamu kontrol. Kamu kan gak bisa ya kontrol pikiran, emosi seseorang. Kamu cukup kontrol aja perasaan kamu, pikiran kamu, dan perbuatan kamu pastinya. Maka dari itu, dibanding kamu sedih berlarut-larut, it's time to say ikhlas aja. Ya sudah aja, biarkan saja itu terjadi. Dan kamu mulai bergerak ke maju ya, bergeraknya maju bukan mundur, bergerak maju untuk masa depan kamu yang lebih baik. Mau itu self development, karir, atau personal life, bebas. Yang jelas kamu berusaha untuk making a progress setiap harinya.
Gak apa-apa banget kalau misalnya sekarang kamu masih merasa stuck, masih nggak tahu gimana caranya keluar dari kesedihan ini, masih merasa kamu nggak bisa hidup tanpa teman kamu, dan merasa nggak bakal bisa kembali ke diri kamu yang semangat lagi. It's okay, semua itu butuh proses. Aku bahkan butuh waktu sekitar 1 tahun untuk bisa memproses, mencerna semua ini dengan baik dan mengembalikan ke diri aku yang sesungguhnya, yang utuh, yang solitude. Itu emang susah banget, aku paham. Jadikan pengalaman ini sebagai peluang untuk menjadi diri kamu yang lebih baik lagi, membuka hati untuk orang baru, teman baru, dan juga menjadi diri yang lebih kuat lagi. You deserve to be chosen. You deserve to be loved the way you love others. Semangat terus ya teman-teman. Jangan pernah merasa sendirian. Dan dengan langkah-langkah kecil, yuk kita tetap berprogres.